Halo kawan-kawan geospasial, apa kabar kalian semuanya? Di beberapa video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan instalasi GeoServer dan kita menggunakan VMware. Di dalamnya ini ada Ubuntu Server dan kita memasang Apache Tomcat, Nginx dan juga ada GeoServernya. Tapi kita mengaksesnya menggunakan IP address 192.168.0.150. Ini adalah Nginx-nya, defaultnya. Saya pasangkan PHP info. Dan kalau mengakses Apache Tomcat-nya, kita harus masukkan portnya 8080. Dan untuk mengakses GeoServer-nya, /geoserver. Nah, seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan domain name, dan sedangkan kita harus memasukkan port 8080 lagi. Dan kita tidak ingin memasukkan port tersebut. Jadi pengennya nih otomatis dengan tampilannya seperti ini teman-teman. Tapi tidak pakai IP, tapi pakai nama misalkan development GeoServer gitu ya. Misalkan ini ada di DNS teman-teman beli domain dari mana gitu ya, misalkan Niaga Hoster atau layanan yang lainnya. Ini bisa banget teman-teman kita tes secara lokal dulu. Ini saya minimize dulu Ubuntu VMware-nya ini. Kalau kalian mengikuti video dari awal, pasti kalian tahu ini instalasinya menggunakan VMware yang seolah-olah kita bayangkan ini ada di tempat lain di data center ya. Apakah itu DigitalOcean, Google Cloud Platform, AWS, dan layanan serupa. Kalau ingin melihat seri tutorialnya, kalian bisa lihat atau klik link di pojok kanan atas, ada logo i. Nanti videonya atau playlistnya saya taruh di situ. Nah sekarang ini kalau saya enter, harusnya dia error. Terus kalau kita gunakan IP address 192.168.0.150 tapi tidak ada port 8080 atau .2 8080, kita enter, dia akan not found. Dan di video kali ini saya akan men-set Nginx saya untuk menjadi reverse proxy. Jadi seolah-olah kita mengakses port 80-nya, tapi sama Nginx-nya itu akan diteruskan gitu ya sebagai proxy pass istilahnya, supaya bisa mengakses port 8080 di bagian servernya. Jadi nanti tampilan seperti ini dan kita menggunakan nama domain, tapi karena ini lokal di komputer saya menggunakan Notepad saja. Kita set hostnya, buka Notepad, klik Run as Administrator, lalu buka file, lokasinya ada di sini. C, Windows, System32, Drivers, etc. All files, file tabnya diganti, dan buka file host. Ini kalau yang ngikutin seri instalasi GeoServer dari awal pasti memahami ya teman-teman. Nah di sini kita kopas saja karena IP-nya sudah betul, kita ganti misalkan dev.geoserver.net gitu. Nanti dia akan mengakses IP ini, IP VMware tadi ya, GeoServernya, tapi nanti bisa pakai hostname ini. Kita save, coba kita klik kanan, copy, kita paste ke browser kita. Ini saja, harusnya muncul yang PHP tadi ya. Oke, sudah berhasil. Kita port 8080, ada Apache Tomcat, kita slash lagi GeoServer, dia sudah mendeteksi GeoServernya. Lalu bagaimana supaya tidak perlu mengetikkan port 8080 lagi? Ini penting kalau teman-teman menyediakan layanan ini untuk umum. Jadi servernya itu bisa diakses secara standar di port 80. Pertama kita buka, kita putih dulu, kita masuk ke server kita. Ini saya login menggunakan public key infrastructure, tidak username password. Jadi langsung double klik, sudah saya save sessionnya atau parameter sessionnya. Dan kalian bisa melihat video yang di pojok kanan atas juga, itu sudah saya sediakan video cara terkoneksi ke Linux server menggunakan private key infrastructure. Jadi kita menggunakan private dan public key. Oke, ini sebentar, masih terlalu besar. Sip. Kita clear dulu, saya masuk sebagai admin atau sudoer. Kita masuk ke etc nginx sites available. Kita edit di sini teman-teman, kita kopas saja dari local php 72 ke geoserver.conf.
Oke, kita hapus dulu yang di atas-atasnya biar tidak terlalu banyak isi dari file konfigurasi ini. Ini saya menggunakan editor namanya VI. Ini default servernya kita hilangkan dulu. Ini pakai tombol X ini ya, nanti huruf X ini ada delete karakter. Ini rootnya kalau nggak salah default standarnya Nginx itu. Coba kita duplicate dulu. Saya juga penasaran ini lokasinya, saya lupa. Kita ataskan, clear, sudo -s, kita ulang proses yang tadi, find name Nginx. Oke, ada di sini harusnya. URS share Nginx, cd, klik kanan. Oke, HTML. Oke, sudah benar. Kita copas yang ini. Kita blok saja, lalu taruh di sini teman-teman. Tinggal pencet huruf I untuk insert, lalu klik kanan. Oke, biarkan seperti itu. Server name-nya tadi kita dev GeoServer. Oke, boleh di copy paste biar nggak salah ketik. Ups. Klik kanan untuk paste. Nah, location-nya ini kita ganti atau kita isi GeoServer. Yang lainnya kita delete saja bagian bawah ini. Kita pakai komen dd atau D10J. Dia akan menghapus 10 baris ke bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau naik ke atas itu dengan VK atau kalau turun dengan huruf J ya. Ini naik K, turun J. Kalau kiri H, kalau kanan L. Oke, kita naik pakai K, kita ketikkan D5J. Dia akan menghapus 5 baris ke bawah. Dan ini D misalkan 20J, dia akan menghapus 20 baris di bawah. Oke, sudah agak rapi. Sekarang kita isikan parameter yang ada di sini di dalam GeoServer. Pertama pastinya proxy files, proxy path. http://127.0.0.1 portnya 8080 slashnya GeoServer. Ini jangan ada trailing slash seperti ini ya, biarkan seperti ini saja. Oke, terus kita tambahkan lagi beberapa parameter. Proxy set number, proxy set header maksudnya. Ini saya tidak hafal sebetulnya ya, ini saya membaca sekaligus sekalian menulis. Jadi pastinya ini mudah ditemui di website-website penyedia dokumentasi instalasi Nginx untuk reverse proxy. Nah, ini udah selesai. Kenapa sih saya nggak copy paste aja? Ini membiasakan aja. Kalau misalkan sudah paham, nanti bisa copy paste. Tapi pertama ini adalah tujuannya untuk lebih mudah mengingat ya. Nanti kalau misalkan sudah mahir, tinggal copy paste saja. Location-nya ini adalah GeoServer, /GeoServer. Jadi nanti ini /GeoServer begini kalau di browsernya. Terus ini ada beberapa parameter yang lainnya lagi. Kita save. Kita reload Nginx-nya. Sebelum reload kita buat link, simbolik link di sites enable. Kita ln -s simbolik link titik-titik slash ke sites available GeoServer. Kita tambahkan di sini geoserver.conf. Kita ls. Nah, ini sudah terhubung ke konfigurasi yang aslinya. ls -la. Oke ya, lokasi aslinya ada di sini. Kita Nginx -s reload. Kira-kira error nggak teman-teman? Kita enter. Oke, ada invalid number of argument, proxy path directive nomor 17. Kita langsung edit saja. geoserver.conf halaman 17. Halaman baris ke-17. Oh, ini kurang titik koma. Titik koma. Kita reload lagi, Nginx spasi -s spasi reload. Tidak ada error.
Kita akses lewat browser. Mana browser kita tadi? Ini ya. Kita tes devgeoserver.net. Harusnya sudah jalan. Oke, sudah betul. Kita /geoserver enter. Kenapa ada error? Port 80. Harusnya sudah betul. Kita lihat geoservernya lagi. vgeoserver.conf. Adakah yang keliru teman-teman? Geoserver proxy path sudah betul. Coba saya tambahkan di sini slash. Harusnya sih nggak perlu ya. Tadi saya ngetes tidak perlu slash, dia sudah bisa. Dikasih slash malah error, malah masuk ke Apache Tomcat. Coba kita enter lagi. /web. Oke, sepertinya kita coba ya try files ini kita lepas. Coba Nginx, reload lagi. Kita balik ke browser. Oke, ini sudah betul teman-teman. Oke, ini jangan ada trailing slash. Sorry teman-teman. Nah, sudah bisa ya. Jadi konfigurasinya seperti ini. Try files yang tadi dihilangkan saja. Ini kalau saya dd, oke. Jadi lokasinya geoserver. Cukup seperti ini saja. Ini root yang ini juga dihilangkan juga tidak masalah. Coba ya saya komen. Terus ini juga dihilangkan tidak masalah karena kita hanya memproksikan atau melewatkan saja di sini kalau ada /geoserver ke sini. Dan ini adalah file web standarnya. Coba ya kita reload ngetes apakah dia error. Harusnya nggak masalah. Cuman kalau devgeoserver harusnya dia oke. Dia ada defaultnya ya. Kalau misalkan tidak kedeteksi root foldernya, dia biasanya diarahkan ke USR share Nginx HTML ini karena di konfigurasi dasar. Jadi ini delete tidak masalah. Biar lebih rapi dan lebih ringkas. Seperti ini teman-teman. Server name-nya, kalau misalkan kalian beli domain di mana, sesuaikan namanya, location-nya geoserver, proxy path-nya ke localhost 8080. Dan ini kalau misalkan kita situasinya seperti ini kan sudah bisa mengakses port 8080-nya kan sudah bisa mengakses port 8080. Harusnya port 80-nya ini tidak usah dibuka di firewall-nya juga tidak masalah. Oke ya, UFW status dulu coba. Oke, 8080. Kita delete yang ini 8080-nya kita delete. fw delete. Sorry, ada yang salah sepertinya. Betul kok. Delete TCP. Coba kita deny aja daripada delete. Ini sepertinya saya ada kelupaan ngasih nama rules-nya. Deny. Oke. Kita lihat statusnya. Oke, ini sudah deny. OFW reload. Ini port 80-nya harusnya sudah tidak bisa diakses. devgeoserver.net 8080. Oke, sudah keblokir ya teman-teman. Ini kalau di enter juga harusnya loading nggak selesai karena keblokir. Tapi coba kita ulang, juga sudah keblokir. Tapi kalau misalkan port 80-nya saya hilangkan, dia bisa diakses. Kenapa? Karena sudah dilewatkan ke Nginx. Itulah kenapa di video-video sebelumnya kita ada tutorial instalasi Nginx yang gunanya nanti seperti ini. Coba kita login, ada kendala apakah tidak? Oke, aman-aman saja teman-teman. Sudah tidak perlu menuliskan port 80 lagi. Begitu saja teman-teman, semoga ini bisa membantu. Kalau ada kendala silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada kekeliruan mohon bantuannya untuk mengkoreksi di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.